Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Baitul Huda ya. Terima kasih telah dapat menyempatkan waktunya untuk wawancara kali ini. Gini Bu, saat ini saya mengemban tugas di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bale Endah atau STIT, mengemban amanah dari dosen Muhammad Munawir Amin terkait supervisi pendidikan. Sebelumnya mungkin yang ingin saya tanyakan perihal biodata Ibu dan juga profil sekolah. Mungkin silakan Bu. Nama saya Nia Yunia, tanggal lahir tanggal 29 Juni 1972. Alamat Kampung Pasari, RT 02 RW 09, Warga Mekar, Bale Endah. Profil sekolah Sekolah MI Baitul Huda berdiri pada tahun 2029 ya. 2009 ya. Pada waktu itu ya sekilas ini masalah kelasnya. Pada waktu itu murid kami waktu itu ada 3 orang ya. 3 orang awalnya. Dan gitu ada pergantian, ada yang pindah-pindah sampai kelas 1 itu mencapai sampai tanggal 24 murid ya, 24 murid. Udah 24 murid ya lumayan lah. Sampai sekarang ya sampai 173. Ya alhamdulillah, berhubung sekolah kita banyak persaingannya banyak di lingkungan kita ini kan banyak sekolah ya. MI di sini di lingkungan kami ini ada 4 MI ya. Belum yang terdekat, belum SD ada 5 SD. Jadi alhamdulillah bagi sekolah kami ada muridnya gitu ya. Alhamdulillah. Terus ini tim pengajarnya alhamdulillah kita keluaran dari berbagai jurusan ya. Jurusan ada yang PAI-nya, ada yang dari PGMI-nya, PGSD-nya, dan dari umum juga ya. Kita alhamdulillah. Ada berapa guru? Ada 11 guru. 11 guru. Ya, alhamdulillah ya, semua hampir semua udah mendapatkan sertifikasi dan passing ya. Paling juga ada yang belum yang belum beres kuliahnya, kan harus sertifikasi harus sarjana ya, minimal ya. Jadi nunggu dulu itu ya. Alhamdulillah lah dalam ini pembelajaran alhamdulillah stabil ya. Untuk ruang kelas Bu ada berapa? Ruang kelas ada 7. Ada 7 dari 179. Ya, itu. Ada 7 alhamdulillah. Kantor 1 yang tadi yang di atas 4, di bawah 3, yang satunya buat kantor. Ada ruangan apa aja Bu? Ruang kelas, kantor. Kalau perpustakaan masih di ini ya, disatukan aja gitu kan. Guru masjid ya, fasilitas masjid kan ada ya, fasilitas masjid. Belum mungkin toilet mau dibangun lagi ya, dan satu lagi ya mau ini perpustakaan yang ini bangun gitu yang lainnya. Ada berapa toilet? Toiletnya kalau sekarang ada 3. Ada 3 yang mau dibangun, ada satu lagi nunggu dananya. Oh iya siap. Gedungnya ya kan ini kalau alhamdulillah Baitul Huda itu tidak dipungut seperak pun ya. Dari pendaftaran sampai ini ya, kalau ada ujian PAT ya pas nggak dipungut sama sekali. Malah kalau yang masuk ke Baitul Huda dikasih alat tulis sama ini seragamnya ya. Alhamdulillah ini dikasih gitu. Nggak di ini nggak bayar sedikit pun gitu. Soalnya kan di sini mayoritasnya kan penduduknya kurang lah minim ya. Gitu. Kalau misalnya yang ini kan pasti ini lari-larinya ke kelas elit ya. Iya pasti. Tapi kan saya dilihat di sini penduduknya biasa aja ya. Makanya itu ya, makanya
saya diusahakan ya, kita memang sih mau bayar SPP berhubung penduduknya seperti itu ya, ya saya gratiskan gitu ya. Tapi alhamdulillah kan kita ada dana BOS ya. Alhamdulillah dana BOS itu jadi terpakai walaupun ada kurangnya gitu ya. Ini aja Jihad sama mungkin ya, Bu. ya alhamdulillah lah Menyiapkan ya, ibadah. tapi alhamdulillahnya ya guru-gurunya dapat sertifikasi ya, walaupun dapat sertifikasi kan tetap kita harus dikasih honor ya, kasih honor gitu ya. Jadi walaupun ada sertifikasi pasti guru-guru tetap kasih honor. Iya alhamdulillah orang tuanya juga ya ke sekolah ya alhamdulillah. Apa banyak orang tuanya yang kalau mendukung lah kalau kita ada acara-acara apa gitu ya, walaupun dia tidak ngasih biaya beri partisipasinya ya. Oh jadi ibu yang jadi yayasan dari MIB itu dari Ada paman keluarga. oh keluarga. Oh iya Kita keluarga. dari yayasan nggak ada spare akun, Enggak ada. nggak Ya ibadah mungkin ya. Iya. Insya Allah. nggak ada ini biaya dari luar ya. Dari ini adalah kita misalnya ada kurang-kurang kita ditangani oleh kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kalau dari yayasan ada bos jadi atur-atur aja ya, walaupun ini apa Pas-pasan. kurang dulu kan, apalagi dulu kan kelasnya aduh ini yang atasnya itu kan baru dibangun baru diselesaikan ya, 4 ruangan kemarin baru setahun ya. Jadi kelasnya kita anak-anak tuh kayak apa di ini katanya di kurang bagus lah, tapi alhamdulillah sekarang gitu ya. Ya diatur-atur lah biayanya. Ya, Iya. Dari pemerintah kan belum ada ini ya, belum ada bantuan subsidi. untuk bangunan baru kita tuh dikasih untuk honor aja ya, untuk prasarana yang kecil-kecilnya ya, dari misalnya rehab gitu. Alhamdulillah Gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya rehab gitu ya, alhamdulillah. Cuman kalau untuk bangunan kan nggak ada gitu ya. Pemerintah ya mengandalkan dari BOS gitu ya. Gitu. Kalau kita BOS katanya kalau banyak kalau dari Kemenag ini cukupnya katanya dunia ya, alhamdulillah dicukupin aja ya. Cukupin aja ya, itu kan dari guru-gurunya ya alhamdulillah mendukung kalau ada apa-apa. Dunia ini ya kita ini aja lah, ikutin aja. Iya. Niatkan ibadah aja mungkin ya. Mudah-mudahan lah kita ke depannya maju. Amin itu pasti. Mudah-mudahan lah maju ya ke depannya. Banyak bencana ya, kita banyak bencana pengen bangun ini, cuman Planning ke depan gimana? kendalanya Mau bikin SMP atau enggak? SD dulu. SD dulu Fokus. aja lah. Fokus Fokus dulu dulu SD. ya, SD dulu aja, MI aja dulu. Nanti kedepannya nggak tahu ya. Emang sih dari orang tua murid ya, Bu, nah, ininya sanawiyahnya kan nanti aja. Soalnya Tunggu ini. ininya biaya. masalah biayanya. Nah, kalau dulu kan kita masuk sekolah langsung dikasih BOS, kalau kita kan pending dulu, ini harus dulu izin operasional dulu. Oh iya. Dari 3 tahun atau berapa tahun itu biaya dari mana kita Nah, juga itu. kan MI belum ini Belum aja di MLG. Belum mandiri gitu, gitu. iya iya itu aja. Dan mudah-mudahan ada bantuan lah Ya, ya. Pak Ya, dari amin. luar. Pak Tony dari luar ya gitu Pak Amin. Tony ya. Tapi alhamdulillah ya kita kan apa ada ininya TU kayak operator ya kasih Bapak gitu lah Pak ya. Tahu kan tugas-tugas Iya. perjuangannya gitu ya kan, sama EDM gitu ya, sama si Lumayan Bapak. kompleks. Banyak ini gitu ya. Apalagi kalau kita kan ada bantuan dari pemeriksaannya betul-betul ya. Ya Iya. udah. Ininya LPG-nya betul-betul. Lancar, Harus inilah. Si Bapak juga mungkin tahu ya Pak. Terus si Bapak yang jadi operator? Operator masih Masih Bapak. Masih Bapak gitu ya. Ada 2 yang ini yang PDUM, ada sama Pak Willy ya. Ada 2 jadi operatornya. Oh 2. Gitu, ada 2 khusus PDUM sama AKMI gitu ya. AKMI ini Banyak ya. ANBK ya pusing gitu. Misalnya NBK itu kan sama-sama ya. Iya, Cuma beda kementerian. kementeriannya beda ya. Ya, itu aja. Tambah tugas lagi. Cuma tugas terus tambah biaya. Nah itu. Biayanya lumayan besar gitu ya. Sedangkan kita dari murid nggak ada sedikit pun. Susah. Anak-anak itu sampai jam berapa mungkin? Jam Sekolahnya? 12 ini aja sesuai dengan ini ya. Tentang setengah 1 gitu. Dari jam 7. Jadi jam 7 Jam 7 sampai jam ya, 1. kalau kelas 1 mah jam 7 kurang seperempat.
jam 7 kurang seperempat. Ya kita kan sampai- diwajibkan baca ya, wajibkan baca anak-anak kelas 1. Oh, membaca literasi Baca dulu. ya, baca dulu. Kalau misalnya dari kelas 2 ke kelas 6 ngaji. Oh, ngaji. Ngaji ya, jam 12 sama 12 kita kan ngaji dulu gitu. Dan lagi kenapa ini aja yang penting ada bacaannya, ya baca ngaji dari kelas 2 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 kelas membaca. Kebiasaan. Ya, mungkin kebiasaan. Ada yang datang 6:30 gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Kita yang paling duluan, ke pas sekolah yang duluan. Oh. Aneh. Udah deket. Iya, biar deket kasih kan biar ini memberikan contoh yang baik Ya, ya. itu model lah, role Iya. ya. Baru jam 7 seperempat baru pembelajaran untuk kelas 1. Jadi baca Senin, dari Senin sampai Sabtu Oh, Sabtu. ya. Makanya kita kan nggak boleh Oh, kenapa nggak boleh? Alasannya? Ini aja apa guru-gurunya nggak mau Nggak mau? Iya. Karena mungkin padat. padat gitu ya kan Sampai sore. udah aja sampai jam 1 aja gitu, daripada ini nanti kan kayak yang ini apa biar ini katanya full nih. Tapi kalau Sabtu mah ini jam 10 muka gitu ya. Oh, eskul. Sekolah Setiap hari Sabtu. Sabtu ya. Nggak Udah after ada school. pembelajaran jadi kalau Sabtu sampai setengah 10. Sisanya Baru eskul ya, eskul. Eskul dari sampai jam Jam 1. enggak, Sampai sore? Jam 12 lah. Jam Ada 12. eskul apa aja? Bu? Itu ada ya pengajian itu. Ada Pengajian, terus pramuka. kan pramuka sekarang kan disesuaikan dengan ini agama ya. Oh, Ya kemarin juga ada lomba ya. oh gitu. Lomba kaligrafi ya, alhamdulillah sekabupaten 42 kedua alhamdulillah. gitu ya kemarin yang dia Sekabupaten. ya. Alhamdulillah. Terus yang apa lagi ya, grup dapat kedua lah, terus ada yang ketiga ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin pas tanggal 14 Januari Ya. gitu kan, kalau lomba-lomba pramuka sekarang disukai dengan agama kan, Oh, jadi harus ada sekolahnya pramuka disesuaikan sama agama. ya, ikutin ada Bagus. agamanya gitu ya, ada agamanya ya. Alhamdulillah ya, gitu aja lah kendala dari Baitul Dulu, kekurangan biaya Semua dilancarkan. ya. Dan di ke depan semua tercapai. Iya. Oke, mungkin langsung aja pada pertanyaan tentang supervisi. Menurut Ibu, apa sih bagaimana seorang supervisor yang baik itu? Ya kita kan harus memahami ya tentang dunia sekolah, Dunia sekolah. ya, tentang dunia sekolah apa yang akan kita sampaikan ya. Terus ini terutama kan kita manajerialnya, ya, terus ini ya supervisi yang kita ya dibawakan ke ini misalnya ke guru ya, terus itu kewirausahaannya gitu kan, kewirausahaannya, terus ini apa terus apa namanya teh seorang pemimpin yang baik, Jadi model Iya. untuk bawahannya gitu terus ya. material, terus ini ya keuangan gitu ya, Semua terus aspek. iya semua aspek ya. Semua aspek Jadi semua harus aspek ada. itu harus dikuasai oleh Iya, pimpinan ya. Kepemimpinan ya harus ini ya supaya gitu ya. Super humble Iya, biar karyawannya atau bawahannya itu nyaman. iya nyaman gitu ya. Jadi kalau di pas sekolah itu tarik ulur lah, dan bila mana kita lagi ini dilihat situasi gitu ya, situasinya sebenarnya gitu kan. Jadi dilihat guru-gurunya juga kan, kita kan harus yang profesional, tapi kita pengen kita profesional tapi kendalanya ya kita keadaannya seperti ini. Disesuaikan dengan keadaan gitu ya. Oke, mungkin yang kedua, menurut Ibu apa sih peran supervisor? Perannya gimana? Sangat sentral nggak? Sangat penting nggak menurut Ibu? Iya penting, Sangat penting. ya pasti penting lah. Tapi ya kita dilihat dari keadaan. Ya, memang sih kalau kita misalnya contohnya gitu harus penting sama sekali. Kalau misalnya kalau muridnya memberikan apa dana atau bayaran, kita kan harus benar-benar kan. Tadi kan tanggung jawabnya besar. Contohnya gini ya, kalau misalnya sekolah yang profesional, yang wah gitu kan, kalau misalnya kita sekolahnya tidak bagus, nanti kan orang tuanya nanti pasti demo. Kalau kita mau ini tuh gimana, sesuai apa adanya gitu ya. Memang harus bagus gitu ya.
memiliki peran yang sangat penting Iya, ya. yang sangat penting gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kita berbagai ini itu kan diusahakan. Oke, mungkin yang ketiga, kalau ibu sendiri jadi supervisor, bagaimana sih gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan supervisor? Ya habis inilah betul-betul gitu ya. Apakah langsung otoriter atau demokratis, ngobrol Saja, dulu, ngobrol gitu. dulu gitu, pendekatan dulu. Jadi Pendekatan dulu. dilihat dulu kalau misalnya ada permasalahan apa, masalahnya dilihat dulu kan. Harus enggak langsung kita ini kan, apa ini permasalahannya, misalnya ada apa guru gini-gini Bu, ini ya gurunya gini, oh memang saya lihat memang sih si ibu ini seperti itu, itu sifatnya. Tolonglah misalnya ada guru, tolonglah tegur gitu ya. Nanti sebelum ini tegur saya tegur. Tadi dikasih pemberitahuan dulu kan, pemberitahuan sama guru lainnya. Kalau saya kan, oh ini gini, emang ini guru ini seperti ini sikapnya kan. Jadi dari sana biasa kan saya kan kayak ini, wah waktu pas itu tegas gitu, oh iya gitu. Pertama dikasih peringatan dulu. Ya, peringatan gitu kan. Tapi jangan langsung sakit. Ya, enggak. Jadi ada dari ini dulu, dari masukan dari itu kan terus sama si A, si A gini terus saya nih, oh iya, oh memang guru itu seperti itu, Bu, tegur aja dulu. Nanti ini sama guru lainnya, nanti dirundingkan dulu. Itu udah gitu, baru ya Bu, ini kan ya sikap ibu seperti itu harusnya jangan gitu kan. Kadang-kadang kan guru teh asa sok gimana kan. Ya Bu, nah ini gini, oh iya memang itu seperti itu, oh batasan sama ini ya harus jangan terlalu misalnya dia tinggi, nggak boleh seperti itu. Ada di sana juga kan ada yang lebih itu kan, jadi nggak terlalu mentek ya. Dilihat dulu ini dulu permasalahannya Tabayun mungkin bahasa ya. Ya misalnya. Oke, yang keempat mungkin bagaimana cara ibu memotivasi guru? Cara ibu Guru ya, guru-guru kan misalnya kan contohnya ya, kalau misalnya guru yang belum sakti atau apa ya, dia kan belum beres gitu apa. Ini katanya kalau kamu misalnya mau mendapatkan uang yang lebih ya, jangan dari sekolah yang lebih dari pemerintah, kamu harus benar-benar harus kuliah, harus rajin kan. Kalau tugas-tugas kan kita kan memberikan nilai yang baik gitu ya. Jadi saya itu sebelum guru udah lama ya, belum ada yang sertifikasi. Saya dianjurkan guru-guru itu harus kuliah dulu gitu kan. Minimal kan sertifikasi sarjana ya. Kalau dulu pada zaman saya 2009 sampai 2014 15 masalah itu NUPTK itu bisa dari SMA. Kalau sekarang kan harus sarjana dulu, makanya saya sering motivasi guru-guru ini kuliah dulu baru ini kan, baru nanti diajukan. Soalnya kan kalau misalnya sertifikasi atau inkasi harus dari sarjana dulu. Ini kan kamu udah misalnya pengalaman udah ada, tidak ijazahnya. Sering yang motivasi ke guru gitu kan. Kayak kemarin kan ada PPG, sok aja semangat kan, ngeluh gitu ya gurunya. Sekarang PPG sekarang susah, katanya daring dari berbagai ini kan, berbagai daerah gitu ya, lebih sulit katanya. Lebih sulit kan 3 bulan nggak apa-apa, yang penting mah kita semangat gitu. Mungkin aja orang lain juga kan sama gitu. Jangan leha-leha takut nanti nggak lulus gitu. Kesempatan kita kan nanti dia mau lagi. Kita sering ngasih semangat gitu sama guru-guru. Alhamdulillah kemarin yang daring itu KPG-nya tidak alak sama gratis ini lulus ya. Nanti mungkin sekarang Januari dapat tunjangan. Kita motivasi aja semua guru biar lolos gitu kan. Nah, yang belum beres kuliah cepat kuliahnya gitu. Jangan ini kayak yang perusahaan kan, yang laki-laki kan baru masuk kuliah sok tak kita ini, soalnya ini ibu guru udah tinggal bapaknya gitu ya, baru masih ya Bu selesaikan kuliah ya, boleh sekarang kuliah gitu kan. Ya kasihan kan yang dapat ini kan lumayan kalau sertifikasinya ada bantuan sedikit nggak kok dari sekolah gitu. Saya tambahannya gitu aja. Mungkin selanjutnya, apakah ibu pernah mengawasi atau mengontrol pembelajaran guru? Bagaimana?
sering kan waktu ini kan ada ini kan supervisi guru ya, supervisi guru tiap sekolah kan. Jadi per bulan nanti ada ininya jadwalnya. Oh, per bulan. Iya, per bulan atau berapa bulan sekali ya. Nanti kalau satu semester nanti supervisinya sama pengawas gitu. Setiap per semester nanti sama pengawas. Sebelum sama pengawas kita yang supervisi dulu ke sekolah gitu kan. Sekarang kelas berapa gitu ya. Contohnya misalnya kita kelas 6 nanti upacara bagian keberapa ya, setiap hari Senin nanti upacara itu berbeda jadwalnya. Begitu juga dengan ke kelas masing-masing kan, harus ada gitu, soalnya kan kalau nggak ada pengumpul nanti ada penilaian gitu. Habis ini misalnya harus ini bikin RPP atau lapus apa gitu. Kita sering ini mengadakan ini berapa bulan sekali ya, udah gimana APP-nya udah beres atau apa. Apalagi sekarang kan penilaian kepala sekolah dasarnya dari guru dulu. Dari guru dulu, apalagi kan penilaian kepala sekolah itu setahun sekali ya, per Desember. Berarti dari semester pertama dari Januari sampai ke Desember yang itunya diperiksanya. Istilahnya itu apa? KKG? Ya, penilaian PKKM. Ya, penilaian kepala madrasah. Ya, kalau guru penilaian kinerja guru PKG. Ya, dari PKG dulu diambilnya, nanti penilaiannya nanti disatukan. Itunya supervisinya. Jadi sekolah ibu mah sebulan sekali per hari, setiap hari Senin gitu. Kalau untuk upacara itu setiap guru masing-masing harus ini seminggu sekali bergilir gitu. Iya, misalnya besok bagian kelas 1, besoknya lagi kelas 2, kelas 3, terus ke bagian ini itu guru mata pelajaran sampai ke ini, nanti pulang lagi ke kelas sekolah, nanti bergilir lagi. Jadi per 2 bulan harus guru-guru itu harus menjadi ini pembina upacara ya, apa yang disampaikan. Kalau untuk supervisi sekolah nanti kalau ada ini mau supervisi mau di mana sekarang ya terserah, kembalikan nanti ke gurunya. Gurunya nanti kalau udah pas 6 bulan kan ada supervisi dari pengawas per 6 bulan ada lagi kan. Kalau kemarin supervisi itu bulan apa ya, bulan November. Iya, nanti kalau misalnya bulan Mei setahun 2 kali aja kalau dari pengawas itu kan. Kalau untuk kepala sekolah setahun sekali ya, baru berjalan 3 tahun kalau untuk kepala sekolah seperti ini kinerja ya, 3 tahun sampai dengan akreditasi penilaian lumayan. Nyiapin berkasnya lumayan. Waktu itu kan si bapak yang pertama itu di tempat saya. Ya bener. Itu tempat saya, yang kedua Matna, ya, kemarin yang ketiga ke Hidayah. Sampai ke Pak Madrasah bawa printer. Iya, printer sendiri. Numpuk kan, arsip numpuk ya diperiksa. Ya muncullah nilai dari sana. Kan muncul nilai yang dari itu dan satuin dari supervisi guru, jadi untuk kepala sekolah itu di ini sama pengawas jual nilai gitu kan, nilainya gitu kan. Hal itu acuan untuk akreditasi sekarang itu ya. Akreditasi 5 tahun sekali ya. Kalau itu ke sekolah nanti 4 tahun nanti di ini ke 4 tahunnya. Ini untuk ada bagusnya dia ada penilaian kepala madrasah, jadi pas begitu akreditasi jadi kita nggak ini dari nol ada data-datanya udah ada gitu kan. Biasa kan kalau belum ada akreditasi itu jarang gitu ya, tapi kalau untuk pas sekolah jadi per semester ada gitu data-datanya administrasi guru. Kira-kira administrasi apa saja yang harus disiapkan untuk guru? Selain RPP, KKM, silabus, protap, promes, terus ini apa agenda harian anak, absensi, gitu apa yang kita akan disampaikan ke anak. Ada ini namanya ikal guru atau harus di ini jadwal gitu. Banyak, ada 12. Dan kompleks. Iya, 12 ini yang harus diperiksa itu. Kira-kira menurut Ibu di sekolah MIB Pemuda ini ada nggak kendala ataupun pas pada saat supervisi guru-gurunya apa saja?
kekurangan Ya pasti adalah dari gitu apa ya. administrasinya Ya, atau dari model pembelajarannya. model ini apa namanya administrasinya kadang ada yang nggak nyambung gitu antara ini. Tapi saya ini pas sama pengawas nggak hampir semua sekolah Ya. dari Balaeda berapa sekolah 12 cuman 2 lembaga yang pas soalnya mungkin Yang sesuai lembaga. sama soalnya kan itu kurikulumnya beda lagi Oh, di apalagi sana yang nggak? kemarin ya yang kemarin harusnya Oh iya, ini apa namanya hormat ini kan belajar merdeka. merdeka. Jadi kan pusing itu mana yang diambil merdeka belajar atau kurtilas kata pengawas udah lah Bu sekarang terserah ibu aja. Ya soalnya Tapi nanti kalau yang negeri harus di merdeka. oh iya, soalnya kan Iya, milik pemerintah. Iya, negeri mah harus gitu diwajibkan merdeka belajar merdeka gitu ya kurikulumnya. Kalau sekarang masih kena kurtilas kayak itu ngambilnya. Tapi kalau dilihat-lihat sih memang enak merdeka itu masih pelajaran IPA sama IPS disatukan gitu. Oh, Ya, sekarang katanya kalau yang negeri kalau kita belum Juli mungkin mulainya takut ya kita juga kayak lapar kan bapaknya udah ini yang lainnya RDN ya kita masih itu takutnya nanti 2024 menteri ganti lagi nah itu makanya nggak udah itu aja lah kan. udah aja lah itu ininya kurtilas aja lah paling jangan di itu digital soalnya ini nanti ganti Iya. lagi saya dengerin kayak yang di Harvard kelas sekolah elit ya nggak Bu saya masih itu aja takut nanti ganti lagi pas saya tanya lagi ke pengawas terserah Bu sekarang mau merdeka ini belajar merdeka katanya ikutin pembelajaran gitu aja. Oke. Oke, cukup mungkin Bu. Ya makasih Ya, alhamdulillah mungkin cukup sekian wawancara kali ini dengan Ibu Nia. Ya. Terima kasih atas jawaban dan waktunya mungkin kepada Ibu Nia. Semoga sekolahnya dapat dilancarkan, Amin. dapat bantuan dan juga apa sih planningnya dapat Iya. tercapai gitu ya. Iya. Ya mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.